warahmatullahi wabarakatuh. Saya Elvido Dharma Putra dari Fatwa dan Jurisprudensi kelas B. Di sini saya akan membahas mengenai fatwa dan jurisprudensi. Untuk yang pertama mengenai pengertian fatwa. Fatwa adalah sebuah istilah mengenai pendapat atau tafsiran pada suatu masalah yang berkaitan dengan hukum Islam. Fatwa dalam bahasa Arab artinya adalah nasihat, petuah, jawaban, atau pendapat. Yang dimaksudkan adalah sebuah keputusan atau nasihat resmi yang diambil oleh sebuah lembaga atau perorangan yang diakui otoritasnya, disampaikan oleh seorang mufti atau ulama. Kedudukan fatwa dalam catatan perundangan Indonesia. Fatwa tidak memiliki kedudukan sedikit pun dalam sumber hukum positif di Indonesia maupun dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Peraturan Perundang-undangan. Fatwa hanyalah pendapat, nasihat ulama yang tidak mengikat, dan untuk dapat berlaku mengikat, maka fatwa harus melewati legislasi terlebih dahulu untuk kemudian menjadi sebuah undang-undang. Untuk yang selanjutnya yaitu pengertian jurisprudensi. Jurisprudensi adalah keputusan-keputusan dari hakim terdahulu untuk menghadapi suatu perkara yang tidak diatur di dalam undang-undang dan dijadikan sebagai pedoman bagi para hakim yang lain untuk menyelesaikan suatu perkara yang sama. Selain itu, jurisprudensi juga merupakan serangkaian putusan hukum yang dikeluarkan oleh pengadilan yang kemudian memiliki kekuatan hukum yang mengikat atau persuasi. Jurisprudensi juga dapat dijadikan sebagai acuan atau sumber daya saat membentuk undang-undang, mengambil keputusan terhadap masalah yang sama dalam hal peraturannya belum ada, mengembangkan ilmu hukum dalam peradilan menjadi tolak ukur hakim dalam menentukan suatu keputusan apabila keputusan itu tidak termuat dalam undang-undang. Fatwa dalam lintasan sejarah tasyrik. Fatwa mulai diperlukan saat era kerasulan terakhir, yakni setelah wafatnya Rasulullah SAW. Namun keberadaan sahabat dari Rasulullah SAW, para tabi'in dan tabi'ut tabi'in memudahkan umat bertanya setiap permasalahan hukum Islam. Sahabat Rasulullah SAW berperan sebagai mujtahid yang menentukan hukum Islam berdasarkan hasil ijtihad. Untuk yang selanjutnya yaitu mengenai tentang Majelis Ulama Indonesia atau MUI. Majelis Ulama Indonesia atau yang lebih singkatnya dikenal dengan MUI adalah lembaga yang mewadahi para ulama, dan cendekiawan muslim di Indonesia untuk membimbing, membina, dan mengayomi kaum muslimin di Indonesia. Untuk Komisi Fatwa MUI adalah sebuah komisi yang bertugas untuk pembentukan fatwa-fatwa MUI. Pada awal masa pembentukan MUI pada tahun 1975, Komisi Fatwa berjumlah hanya 7 orang dari wakil ulama dan ormas Islam. Jumlah ini terus bertambah setiap pergantian kurun waktu 5 tahun sekali, yang pada tahun 2005 sampai 2010 beranggotakan 41 orang. Metode penetapan fatwa di MUI ada 3, yaitu yang pertama pendekatan nasqai, yang kedua pendekatan qauli, yang ketiga pendekatan manhaji. Dasar-dasar dalam berfatwa. Yang pertama, setiap keputusan fatwa harus mempunyai dasar dan atas kitabullah dan sunnah Rasul yang mu'tabarah serta tidak bertentangan dengan kemaslahatan umat. Dan yang kedua, jika tidak terdapat dalam kitabullah dan sunnah Rasul, keputusan fatwa hendaklah tidak bertentangan dengan ijma, qiyas, dan mu'tabar serta dalil-dalil hukum yang lain. Dan yang ketiga, pandangan tenaga ahli dalam bidang masalah yang akan diambil keputusan fatwanya. Untuk istinbat hukum ini merupakan tata cara atau metode dalam menggali dalil-dalil wahyu, yaitu Al-Quran dan Sunnah, untuk dijadikan
ke dalam hukum atau upaya mengeluarkan hukum dari sumbernya. Ya, selanjutnya pengertian Bahsul Masail dan LBMNU. Bahsul Masail atau lembaga pengkajian masalah-masalah keagamaan adalah salah satu lembaga dalam Jamiah Nahdlatul Ulama yang menghimpun, membahas dan memutuskan permasalahan yang menuntut kepastian hukum di bidang fikih dan mengacu pada 4 mazhab. Sedangkan LBMNU atau Lembaga Bahsul Masail Nahdlatul Ulama, lembaga ini bertugas untuk membahas persoalan dan permasalahan tematik atau mauliyah dan aktual waqliyah yang akan menjadi bahan keputusan pengurusan besar Nahdlatul Ulama. Ada 4 ketetapan hukum LBMNU, yaitu yang pertama menemukan masalah, yang kedua pendapat para ulama, untuk yang ketiga berdasarkan Al-Quran dan hadis, yang keempat keputusan Bahsul Masail. Sekian dari presentasi atau pembahasan pada konteks fatwa dan jurisprudensi di Indonesia serta pengertian MUI dan LBMNU. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.